I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom Kak Reni. Shalom deh. Kalau boleh tahu kakak gereja apa? Gereja asalnya dari GKPPD. Menurut pengajaran gereja orang kakak, bagaimana konsep keselamatan? Oh, baik deh. Menurut gereja GKPPD, keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya diperoleh dari iman kita kepada Yesus ternyata, tapi harus melalui tindakan kita. Yesus sebagai juru selamat kebangkitan Yesus menjadi dasar keselamatan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan ada beberapa elemen utama tentang keselamatan menurut GKPPD. Yang pertama adalah anugerah Allah. Seperti yang sudah Kak katakan tadi, keselamatan diberikan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Bukan hanya berdasarkan perbuatan baik kita ternyata deh. Itu harus seimbang. Iman kita kepada Tuhan dan feedback kita kepada Tuhan, perbuatan baik kita. Apakah kita sudah melakukan 10 perintah Tuhan? Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Tidak hanya iman kita kepada Tuhan, tetapi tidak berbarengan dengan perbuatan kita, itu sama saja. Iman tanpa perbuatan namanya nihil. Yang kedua adalah iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hal ini diwujudkan dengan mengakuinya sebagai Tuhan. Kita hanya mengaku hanya satu Tuhan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah selain Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dirinya dari kematian. Yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman kita. Kita percaya yang berarti bahwa kemenangan atas kematian menjadi sumber pengharapan serta keselamatan. Karena kita percaya Yesus bangkit, bahwa Dia akan menyelamatkan kita nantinya deh, yaitu dengan kedatangannya kedua kali. Yang selanjutnya, penerimaan dan tanggapan. Jemaat GKPPD didorong untuk percaya dan bersandar pada karya Kristus di kayu salib sebagai dasar keselamatan mereka. Yesus memikul salib, kita juga harus memikul salib kita, bahwa bukan pada kekuatan kita sendiri. Maksudnya di situ adalah Yesus telah memikul salib sebagai tanda Dia mengaku dosanya, menebus kita. Dan kita harus ada feedback juga. Kita punya banyak salib yang harus kita pikul di dunia ini. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu kan seperti tantangan dalam kehidupan kita. Yang terakhir itu adalah konteks modern. Pemahaman ini sangat dilestarikan di GKPPD, yaitu untuk membantu fokus jemaat pada iman, bukan hanya mengandalkan logika, usaha, atau pencapaian material untuk menemukan makna hidup. Dan GKPPD juga memiliki dasar Alkitab tentang konsep keselamatan, yaitu pada Roma 3 ayat 23-26. Saya bacakan, Dek. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya di situ, manusia dunia sudah berbuat dosa, tetapi dengan karya keselamatan Yesus, dengan Ia disalibkan, itu menjadi dasar iman kita bahwa kita nantinya akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Shalom. Kalau boleh tahu kakak gereja di mana? Saya gereja GKPPD. Menurut pengajaran orang kakak, bagaimana konsep keselamatan? Nah, konsep keselamatan menurut ajaran gereja saya, yaitu di mana dulu kita adalah
ciptaan dari Allah, kita adalah ciptaan yang istimewa. Tetapi karena dulu kita Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa itu jadi dosa keturunan. Nah, batas di sini ada batas jembatan antara pemisah antara dosa dengan Tuhan. Kita bisa dapat melihat dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26. Dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, di sini Tuhan Allah itu adalah Allah yang penyayang, sehingga ia rela mati di kayu salib. Seperti itu. Jadi sebenarnya umat manusia itu tidak pantas diselamatkan, tapi karena kasih dan karunia Dia, kita diselamatkan melalui kayu salib. Terima kasih ya Kak. Shalom Kak. Shalom, Kalau boleh tahu Kakak gereja apa? saya gereja GKPA. Kak, menurut pengajaran gereja GKPA, bagaimana konsep keselamatan? Nah, konsep keselamatan di dalam ajaran kami itu, kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Nah, bayangkanlah kita di bawah, ataupun kita seperti salib ya. Di sebelah kiri itu ada manusia yang berdosa, dan sebelah kanan adalah Yesus yang kudus, ataupun Allah yang kudus. Nah, di tengah-tengah pembelah kita adalah dosa, yang dimana dosa itu diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan buruk, ataupun penyembahan berhala. Nah, di dalam pertengahan itu, supaya kita sampai kepada Allah yang kudus itu, adalah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu adalah konsep keselamatan bagi kami. Dan juga keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan diberikan manusia. Bisa kita lihat dari Efesus 3 ayat 8-9. Itu yang dimaksud dengan keselamatan dalam ajaran kami, bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah sendiri, bukan diberikan oleh manusia. Oh, oke. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Shalom Kak. Halo, Kalau boleh tahu Kakak gereja apa? Gereja GKPA. Menurut pengajaran gereja GKPA, bagaimana konsep keselamatan? Keselamatan menurut GKPA itu adalah anugerah Allah, di mana diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Manusia tidak diselamatkan oleh perbuatannya, tetapi oleh kasih karunia Allah. Melalui karya Kristus, kematiannya menembus dosa, kebangkitan memberi hidup baru, dan kenaikannya menjamin keselamatan. Orang yang diselamatkan akan hidup dalam pertobatan, menghasilkan perbuatan baik sebagai buah keselamatan, dan dipimpin Roh Kudus sampai pada hidup kita. Itu saja. Terima kasih ya Kak. Sama. Shalom Kak Jeca. Shalom Dek, Kalau boleh tahu Kakak gereja apa? aku gereja KBP Dek. Menurut pengajaran gereja KBP, bagaimana konsep keselamatan? Yang aku tahu dalam gereja HKBP itu, konsep keselamatan dalam gereja KBP itu memegang ada 5 sola namanya. Yang pertama sola gracia, hanya oleh anugerah. Yang kedua sola fide, hanya oleh iman. Yang ketiga sola Kristus, hanya oleh Kristus. Yang keempat sola scriptura, hanya Alkitab. Yang kelima Deo sola gracia, semua kemuliaan bagi Allah. Soal ini merupakan pegangan atau konsep keselamatan dalam gereja Protestan, apalagi HKBP, di mana konsep keselamatan HKBP mempercayai bahwa anugerah hanya ada satu. Yang kedua, bahwa keselamatan itu hanya dari iman. Yang ketiga, bahwa keselamatan itu hanya dari Kristus itu sendiri. Dan yang keempat, satu-satunya kitab yang dipercaya adalah iman kita kepada kitab suci atau Alkitab. Nah, konsep keselamatan dalam gereja HKBP juga dipercayai dengan
bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sama seperti yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23. Jadi, baik dari lahir manusia sudah menanggung dosa warisan dari Adam dan Hawa, dan sampai dewasa juga memiliki dosa. Kemudian akibat dari dosa itu ialah maut, sama seperti yang dikatakan oleh Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena manusia telah berbuat dosa, oleh sebab itu manusia sudah pasti akan mendapatkan upahnya, yaitu maut. Tetapi karena besarnya kasih setia dan juga kasih sayangnya Allah, Ia tidak mau manusia itu jatuh dalam maut. Ia menganugerahkan anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu manusia diberikan anugerah Yesus Kristus, tergantung manusianya mau menerima atau tidak. Nah, banyak sekali manusia ataupun orang-orang melakukan kebaikan, kesalehan, mengikuti setiap ibadah ataupun bersekutu hanya untuk mendapatkan keselamatan. Sementara cara pikir mereka salah, bahwa keselamatan itu hanya bisa diterima dari Yesus Kristus itu sendiri, yang merupakan keselamatan dan juga anugerah yang diberikan oleh Allah kita. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan terkait konsep keselamatan dari Gereja HKBP. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, Ibu. Shalom Kak. Iya, shalom. Kalau boleh tahu Kakak gereja apa? Saya dari Gereja HKBP. Menurut pengajaran gereja HKBP, bagaimana konsep keselamatan? Menurut Gereja HKBP, keselamatan itu berasal dari anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan dari iman manusia, bukan dari perbuatan manusia, melainkan anugerah atau karya penebusan dari Yesus Kristus yang membawa hidup baru. Oke, terima kasih ya Kak.